Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 keamanan jaringan komputer ingin mempresentasikan proyek akhir kami. Untuk anggota kelompok, kami ada Muhammad Arif Bagus, Dia Rizky Bagus Wibowo, Muhammad Fikih, Anandito Dako Wijayanto, Iketu Gede Budi, dan Hidayat. Nah, di sini adalah bentuk topologi yang kami buat. Baik, adapun keamanan kami gunakan yang pertama ada Web Authentication, yaitu Smoothing, VPN, SSH, dan Triple A. Baik, Web Authentication. Secara fungsi, WSDF Authentication mengharuskan router untuk melakukan autentikasi sebelum pertukaran informasi. Hanya kita dapat memastikan bahwa hanya router yang memiliki kata sandi akan metode autentikasi yang benar yang dapat berpartisipasi dalam proses SPF. Selanjutnya konfigurasi. Pada step interface router menggunakan autentikasi metode MD5 atau Multi-Thread Link Pipes dengan key Kabusa Link. Selanjutnya ada DHCP snooping yang digunakan untuk mencegah terjadinya serangan DOS pada request DHCP, yaitu meledaknya request DHCP pada satu waktu. Sehingga dikonfigurasi DHCP snooping untuk membatasi request sebanyak 50 kali dalam 1 detik dalam topologi yang kami buat. Selanjutnya adalah VPN. VPN kali ini digunakan untuk mengamankan jalur. Contoh implementasi VPN pada sebelumnya kami adalah jika kami mengirimkan paket dari PC 0 langsung dari ke server, tidak akan melalui jalur R2 atau network 10.50.58 dan 10.50.54. Walaupun pada kenyataannya tetap melewati jalur tersebut, namun hanya saja tidak terbaca. Kemudian untuk SSH, fungsi ini membuat PC dapat mengakses router sesuai user masing-masing. Kemudian untuk konfigurasi, kita menggunakan SSH versi 2 dengan waktu percobaan akses 1 menit dan jumlah percobaan password 2 kali. Lalu pada triple A ini, fungsi triple A di sini adalah untuk membatasi akses user. Pada topologi kami ada 2 user dengan privilege yang berbeda, yaitu admin dan guest. Untuk admin sendiri memiliki password admin 5A dan memiliki akses full konfigurasi. Sedangkan untuk guest, passwordnya adalah guest yang hanya bisa melihat view. Konfigurasi yang sudah dilakukan saja. Jadi apakah bisa diterapkan pada DHCP snooping bisa digunakan pada setiap switch yang ada di kampus untuk mencegah terjadinya serangan pada DHCP melalui sys layer 2. Selanjutnya, pada VPN bisa ditetapkan untuk mengakses atau mengirim file dari satu tempat ke tempat lain dengan menyeting kedua router tersebut menggunakan enkripsi VPN yang sama. Dan terakhir, routing OSPF bisa digunakan untuk mengamankan jaringan privat pada setiap router seperti di kampus dengan mengkonfigurasi routing OSPF authentication, mencegah jaringan OSPF yang tidak memiliki enkripsi key dan sama dapat terbuka. Oke, selanjutnya kita akan menunjukkan hasil topologi yang sudah kami buat. Berikut merupakan hasil topologi yang sudah kami buat. Nah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu konfigurasi VPN yang sudah kami buat. Kita akan mencoba putting dari PC 0 ke server, yang mana server kita memiliki IP address 250.50.2. Kita coba di PC 0, command prompt, kita coba dulu trace ke 250.50.2. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, dapat kita lihat dari IP PC 0, dia langsung loncat ke IP yang ada di router R4, yaitu 50.50.1. Nah, sedangkan router R2 dan R3 tidak ke trace, padahal sebenarnya dia melewati R2 dan R3 juga.
hal ini digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan dari PC0 ke server. Dan juga data dari PC0 ke server ini dienkripsi kepada jalurnya dan akan dibuka ketika sudah mencapai targetnya atau ke server. Nah, selanjutnya kita akan mencoba SSH. Kita akan coba SSH ke router R1. SSH min L, kita pertama menggunakan base terlebih dahulu. IP R1 itu 192.192.50.0.1. Nah, password base itu adalah base. Nah, di guest ini kita hanya bisa melakukan perintah show seperti show IP root. Nah, di sini bisa, lalu semua perintah show bisa. Nah, seperti ini. Tapi untuk masuk ke konfigurasi terminal tidak bisa. Konfigurasi terminal, nah tidak bisa. Karena guest ini hanya kami beri akses untuk perintah show saja. Sedangkan kita akan coba menggunakan user admin. Passwordnya admin. Nah, kita coba konfigurasi terminal. Nah, ini bisa masuk ke konfigurasi terminal dan juga bisa melakukan perintah show juga. Karena admin ini kita konfigurasi agar dia bisa melakukan semua perintah yang ada di router. Seperti itu. Apa lagi? Udah ya? Cukup ya? Nah, selanjutnya juga kami setting IP OSPF, routing OSPF menggunakan OSPF configuration. Dapat kita lihat di sini. Show run. Nah, di sini setiap interface-nya kita tambahkan IP OSPF 3key5 yaitu dengan key 5A. Jadi setiap OSPF yang masuk harus sesuai key-nya dengan setiap key yang ada di setiap interface yaitu KJK5A. Seperti itu. Nah, di sini juga kita di router SPF kita tambahkan Marianol authentication-nya dengan message digits. Seperti itu. Sepertinya cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.